gunakan saat praktikum meteorologi dan klimatologi. Sebelumnya, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman harus nonton video ini sampai selesai ya. Nah, alat yang pertama yaitu bernama Open Pan Evaporimeter atau panci penguapan. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur penguapan air secara langsung. Satuannya yaitu milimeter. Cara pengamatan dengan alat ini yaitu evaporimeter merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tinggi permukaan air di dalam panci. Panci tersebut terbuat dari besi, tembaga atau logam yang anti karat. Penempatan alat ini yaitu di ruang terbuka. Yang kedua yaitu kabel stokas yang berfungsi sebagai pengukur lamanya penyinaran sinar matahari. Satuan dari alat ini yaitu jam atau persepuluhan. Cara pengamatannya yaitu pada waktu ada sinar matahari, bola atau titik api akan memanasi kertas yang ada skala jamnya, hingga membuat jejak gosong yang menunjukkan lama penyinaran atau jumlah waktu sinar matahari sampai ke permukaan, karena tidak terhalang partikel atau benda lain seperti awan dan sebagainya. Penempatan alat ini yaitu di ruang terbuka. Kemudian alat yang ketiga yaitu aktinograf. Aktinograf berfungsi sebagai pengukur total intensitas radiasi matahari langsung. Satuan dari alat ini yaitu cm persegi menurut Langley. Cara pengamatannya yaitu aktinograf menggunakan dua buah logam sebagai sensor. Seiring dengan meningkatnya radiasi matahari, logam akan memuai dan ukurannya memanjang. Perbedaan panjang logam yang kecil akan diperbesar oleh tuas karena ada pergerakan pena yang sebanding dengan intensitas radiasi matahari. Penempatan alat ini yaitu di ruang terbuka. Kemudian penakar hujan otomatis atau Hellman. Fungsi dari alat ini yaitu pencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Satuan dari alat ini yaitu milimeter. Cara pengamatan alat ini, jika terjadi hujan, air akan masuk ke corong. Air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung. Pena yang terhubung pelampung akan merekam data ke kertas bias. Kemudian kertas berputar seirama dengan gerakan clock drum. Jika jumlah curah hujan mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Havel dan meresat pena 0. Penempatan alat ini yaitu di ruang terbuka yang tidak ada dedaunan atau pohon-pohonan. Anemometer. Fungsi dari anemometer yaitu mengukur arah dan kecepatan angin. Satuan dari alat ini yaitu knots. Cara pengamatan alat ini harus ditempatkan di tempat terbuka. Pada saat tertiup angin, baling-baling akan bergerak sesuai arah angin. Di dalam anemometer terdapat alat pencatat yang akan menghitung kecepatan angin. Hasilnya akan dicatat kemudian dicocokkan dengan skala Beaufort. Selanjutnya gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur yaitu mengukur volume larutan volume air hujan dari alat penakar hujan. Satuannya yaitu mililiter. Cara pengamatannya, pegang gelas ukur lalu arahkan ke tempat terbuka pada penakar hujan bagian keran. Setelah air terkumpul, taruhlah di bidang datar dan lihat berapa jumlah volume airnya. Kemudian catat. Ditempatkan tidak terkena sinar matahari langsung dan secara berkepanjangan. Biasanya ditempatkan di ruang tertutup atau di sangkar meteorologi. Kemudian ada sangkar meteorologi. Fungsi dari sangkar meteorologi adalah tempat meletakkan peralatan meteorologi. Cara pengamatannya yaitu berventilasi, memiliki double jeruji untuk mengalirkan udara masuk dan keluar. Pintu sangkar menghadap utara selatan. Sangkar dicat putih agar memantulkan cahaya. Kegunaannya untuk menahan tiupan angin kencang, menghindari radiasi matahari, menghindari tetesan air hujan, menghindari penjalanan radiasi suhu lokal baik dari udara maupun tanah, sehingga alat-alat meteorologi yang disimpan di dalamnya tidak rusak karena radiasi sinar matahari. Selanjutnya ada ombrometer atau penakar hujan observasi. Fungsi dari alat ini yaitu pengukur curah hujan. Satuannya yaitu milimeter. Cara pengamatannya adalah buka gembok pada keran penakar di bawah corong atau kran. Buka pelan-pelan. Tunggu sampai air di bak penampung habis. Baca jumlah air hujan yang tertampung di gelas ukur dan catat. Jika jumlah air hujan melebihi 25 mm, sebelum mencapai 25 mm tersebut, tutup keran kemudian baca dan catat. Pada waktu pembacaan, letakkan gelas ukur pada bidang datar untuk menghindari kesalahan pembacaan akibat kesalahan paralak.
Penempatan alat ini yaitu di tempat terbuka tetapi yang tidak ada pepohonan atau dedaunan yang bisa runtuh. Kemudian ada High Volume Air Sampler atau Heavy Sampler. Fungsi dari alat ini yaitu pengukuran partikel kecil padat aerosol di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain. Satuannya yaitu mikrogram. Cara pengamatan alat ini, sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, logam mengkerut, gerakan pena turun. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang. Bila udara kering, rambut memendek. Penempatan alat ini yaitu di ruang terbuka. Gun Bellani. Fungsi dari gun Bellani yaitu mengukur total radiasi matahari selama 1 hari. Satuannya yaitu kal per centimeter persegi atau waktu atau milimeter. Cara pengamatan alat ini yaitu melalui proses penguapan zat cair yang berbanding lurus dengan total radiasi yang diterima sensor. Berbentuk bulat hitam, berisi air dihubungkan dengan tabung uret. Radiasi yang diterima menyebabkan sensor panas dan zat cair menguap. Waktu penguapan setiap pukul 7. Penempatan di ruang terbuka, tabung ditanam dengan semua. Kemudian ada termometer apung. Fungsi dari termometer apung yaitu mengukur suhu permukaan air. Satuannya adalah derajat Celcius. Cara pengamatan termometer ini yaitu letakkan termometer harus terapung tepat di permukaan air. Biasanya diletakkan di dalam atau di atas panci evaporimeter, sehingga dilengkapi dengan pelampung di bagian depan dan belakang. Setelah dilakukan pembacaan, posisi indeks pada termometer minimum harus dibalikan ke suhu aktual yang memiringkannya, sehingga suhu akan terbaca. Kemudian termohigrograf. Fungsi dari alat ini yaitu pencatat suhu udara dan kelembapan nisbi atau kelembapan relatif. Satuan dari alat ini yaitu derajat Celcius dan persentase. Cara pengamatannya, sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, logam akan mengkerut, gerakan pena akan turun. Sensor kelembapan terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut akan memendek. Penempatannya yaitu di ruang tertutup atau di dalam sangkar meteorologi. Kemudian termometer tanah berumput. Fungsinya untuk mengukur suhu tanah yang berumput. Satuannya yaitu derajat Celcius. Cara pengamatan yaitu benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Penempatan alat ini yaitu di tanah yang berumput. Kemudian termometer tanah gundul. Fungsinya sama dengan termometer tanah berumput, yaitu pengukur suhu tanah gundul. Satuannya derajat Celcius. Cara pengamatannya pun sama. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Bedanya dalam penempatan alat ini yaitu di tanah yang gundul. Kemudian ada psikrometer. Fungsi dari alat ini yaitu mengukur kelembapan udara. Satuan alat ini adalah persen. Cara pengamatannya terdiri dari 2 termometer, yaitu termometer bola basah dan bola kering yang diletakkan dalam tabung anti radiasi matahari dan tabung aliran udara atau intake tube. Tabung aliran udara dihubungkan dengan tabung saluran udara utama yang memiliki sebuah ventilasi di atasnya. Berfungsi untuk membuang udara melalui tabung utama dan 2 tabung saluran udara. Udara mengalir pada kedua termometer dengan kecepatan minimum atau 2 meter per second. Alat yang terakhir yaitu altimeter. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya digunakan untuk navigasi penerbangan, pendakian, dan lain-lain. Satuan dari alat ini yaitu meter. Cara pengamatan altimeter adalah skala pendudukannya telah dikonveksi terhadap ketinggian, yaitu sekitar 9 meter. Bekerja dengan prinsip magnet bumi atau dengan sudut inklinasi, tekanan udara, gelombang ultrasonik, dan inframerah. Penempatannya di ketinggian permukaan air laut. Nah, gimana teman-teman penjelasannya? Semoga kalian paham dan mengerti ya. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai.